bagaimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam Bu Wibi. Alhamdulillah kabar saya sehat. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah Bu Wibi. Hmm, kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu Saudah? Jika Ibu tidak sibuk, boleh tidak kita ngobrol sebentar Bu? Tentu saja boleh, Bu Sauda. Karena kebetulan hari ini memang saya ada jam kosong. Nah, jadi bolehlah kita kira-kira untuk berbincang-bincang. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau rencanakan dari perbincangan kita nanti, Bu? Saya mengharapkan ada gambaran atau solusi dari permasalahan saya yang akan saya ceritakan ke Ibu nanti. Hmm, memangnya ada permasalahan apa, Ibu Sauda? Begini Bu, saya sedikit kecewa dengan sikap murid saya di dalam kelas yang kurang menghargai gurunya. Bahkan ketika gurunya meminta kepada salah seorang murid untuk melakukan sesuatu, murid tersebut lama meresponnya, Bu. Itu yang membuat hati kecil saya sedih gitu. Hmm, iya, tadi Ibu bilang kalau ada murid yang kurang merespon dari Ibu ya, karena mungkin ini kan tahun ajaran baru ya Bu. Mungkin masa peralihan Bu dari Iya, kelas Bu. 4 ke kelas 5. Jadi seorang siswa itu kan jika memang dia perpindahan kelas, mungkin dia butuh yang namanya penyesuaian diri ya Ibu ya. Jadi apakah Iya. kira-kira Ibu Saudah itu sudah menelusuri atau sudah mencari tahu apa dari masalah ini? Sebenarnya belum, Bu, tapi secara tidak langsung saya melihat, guru guru kelas sebelumnya yang hafal dan ingat dengan nama siswa-siswa tersebut memanggilnya atau menyuruhnya, siswa tersebut langsung meresponnya. Jadi saya berpikir, murid ini kayak seperti membeda-bedakan gitu. Ya Bu. Lalu dari pengamatan Ibu Sauda, mengapa siswa itu kok kurang merespon jika dipanggil oleh Bu Sauda? Sepertinya yang saya amati itu mungkin karena saya belum mengenali siswa tersebut ya, Bu. Dan saya juga masih baru sebagai wali kelasnya, belum belum hafal gitu nama-namanya. Jadi saya memanggilnya dengan kamu. Jadi karena gurunya lamanya sudah kenal dengan namanya, jadi memanggil dengan namanya langsung, dia langsung respon. Itu yang saya amati. Hmm, kira-kira lah kalau menurut Bu Sauda, kondisi ideal yang Ibu harapkan itu kondisi yang bagaimana yang Ibu harapkan dari murid-murid tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan, itu seperti murid tidak membeda-bedakan gurunya, siapa saja pun gurunya yang meminta meminta tolong untuk melakukan sesuatu itu dia mau, walaupun guru tersebut belum pernah masuk ke dalam kelasnya. Itulah menurut saya kira-kira, eee, idealnya siswa yang sikapnya bisa menghargai guru. Hmm, kalau begitu, apa yang bisa Ibu Saudah lakukan untuk meningkatkan diri siswa agar siswa tersebut tidak membeda-bedakan antara guru yang satu dengan guru yang lain dan mungkin bisa beradaptasi dengan guru yang baru, Ibu? Saya mungkin,
begini Bu, mungkin harus pertama mengenali kepribadian siswa, mengenali nama-namanya gitu dengan panggilan akrabnya gitu loh. Terus lebih akrab lagi lah dengan mereka, sering berkumpul biar tidak ada jarak antara saya sebagai gurunya dengan mereka yang baru menjadi saya wali kelasnya gitu. Jadi nggak ada jarak antara guru dengan muridnya. Ya. Nah, apakah ada kira-kira strategi yang sudah Ibu lakukan terkait dengan rencana dari Ibu? Sudah Bu, strategi yang sudah saya lakukan dengan mengenali namanya, memanggil namanya dari absen satu persatu, terus mengajak mereka bermain game bersama sambil bermain peran, mengingat nama-nama gitu Bu. Luar biasa ya Ibu Saudah ini. Jika kita ranting lah dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa sih tingkat ketercapaian dari tujuan Ibu itu? Mungkin di angka 8 gitu ya Bu. Saya pikir di angka 8 Baiklah, 8 itu, ya Ibu ya. dan berusaha nanti. Ya, sungguh sangat luar biasa ya, sudah mencapai tingkat 8 dan semoga nanti rantingnya bisa naik lagi. Baiklah, selanjutnya rencana apa saja yang akan Ibu Saudah lakukan dan bagaimana langkah-langkah dari Rencana yang akan saya lakukan adalah tetap berusaha membuat murid itu merasa nyaman dalam pembelajaran, dengan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan belajar setiap mereka, individu di kelas, terus membuat pembelajaran menarik dan memasukkan beberapa games dalam pembelajaran agar tidak ada jarak di antara kita itu. Jadi siswa merasa kayak sudah kenal lama gitu. Jadi siswa itu merasa enak dan nyaman mengikuti pembelajaran bersama saya gitu Bu. ya Ibu, selanjutnya siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Saudah dalam mencapai tujuan dari rencana Ibu ini? Yang pertama yang bisa membantu saya tuh saya berpikir akan meminta kepada guru sebelumnya gitu, yang mungkin sudah lebih dulu mengenali mereka secara kepribadian, mencari-cari informasi mungkin di online gitu atau di Google bagaimana membuat siswa ini lebih menarik dan kita gimana cara membuat sikap siswa ini lebih menghargai muridnya gitu. Baik Ibu Saudah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Saudah butuhkan agar rencana dan tujuan Ibu bisa tercapai dengan baik Ibu? Baik Bu, karena ini mungkin saya berpikir karena ini kan pelajaran baru, ketemu mereka siswa-siswa baru, jadi saya berpikir mungkin yang paling lama itu untuk mencapai tujuan saya ini adalah 1 bulan Bu. Karena kan semuanya Ya, Ibu, butuh 1 bulan proses, waktu saya yang harus dibutuhkan ya Ibu mengenali ya. mereka dari setiap Hmm, sudutnya. Iya Bu, iya. iya. Nah, hmm, kapan Ibu sudah bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu, mungkin mulai besok atau minggu ini sudah bisa saya uji coba di dalam kelas saya gitu. Oke Bu, mulai besok ya Bu rencananya.
untuk memulai dari tujuan Ibu ya. Iya, Bu. Jadi komitmen seperti apa yang Ibu lakukan untuk rencana tersebut agar rencana Ibu itu berjalan dengan baik, Bu, dan lancar? Oke, komitmen yang ingin Iya, Bu. Komitmen yang saya ingin lakukan itu yang pertama adalah dari diri saya sendiri gitu. Dari diri saya sendiri harus fokus kepada tujuan saya, terus kalau di dalam kelas sama-sama atau bersama dengan murid membuat keyakinan dan kesepakatan kelas serta membuat media-media pembelajaran yang menarik dan mencampur aduk dan menggabungkannya di sela-sela atau di tengah-tengah pembelajaran dengan games yang menarik. Jadi saya pikir itu bisa mencairkan suasana di dalam kelas. Begitu Ibu. Oke, baiklah Bu Sauda. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan selain dari mungkin menanyakan tentang siswa ini kepada wali kelas sebelumnya? Dukungannya selain dari diri sendiri, dari guru yang sebelumnya, juga dari kepala sekolah yang memang harus siap menyediakan sarana prasarana yang saya butuhkan, terus semua kerjasama dari berbagai pihak atau rekan guru, begitu juga dengan pokoknya seluruh warga sekolah. Dukungan itulah yang saya harapkan gitu. Ya Ibu ya. Baiklah Bu Sauda, semoga rencana yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Dan setelah berbincang-bincang kita pada hari ini, bagaimana perasaan Bu Sauda? Baik. Saya merasa lega sekali, Bu. Sudah berjumpa dengan Ibu, berbagi sedikit kekesalan hati saya gitu. Jadi saya ke depannya lebih percaya diri untuk mengajar di dalam kelas, lebih semangat lagi untuk mencapai tujuan ini. Jadi terima kasih Bu Wiwi udah mendengarkan cerita Syukurlah saya, kalau begitu Ibu memberikan Sauda sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi Ibu Sauda. Kira-kira apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Untuk saat ini cukup itu dulu Bu. Nanti lain kali kalau saya menemukan masalah-masalah lagi di dalam kelas, bolehlah saya menemui Ibu lagi kan untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Iya Bu Sauda, saya juga di sini merasa senang sekali. Di sini saya bisa mendengarkan cerita Ibu. Kita bisa sama-sama berbincang-bincang untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu Sauda hadapi. Dan semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk Bu Sauda lebih semangat lagi untuk mengajar murid-murid di tahun ajaran baru ini, dan tentunya juga bisa menambah pelajaran untuk saya dan kita bisa saling berbagi di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa ya Ibu Sauda. Assalamualaikum. Ya Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sauda. Iya, senang sekali nih bisa ditelepon sama Ibu Wiwi. Kemarin Ibu Wiwi sempat ya WA saya nanyakan saya ada waktu apa enggak gitu. Saya sangat terharu sekali nih Bu Wiwi ngajak saya ngobrol gitu. Kira-kira di siang hari ini apa sih yang ingin Ibu ceritakan gitu? Saya sedikit penasaran ya. Iya ini Bu Sauda, saya ada sedikit problem di dalam kelas dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar Ibu Sauda.
di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar ada salah satu siswa saya yang bernama Janu. Dia itu Bu pada kegiatan belajar mengajar sering kurang fokus Ibu. Di mana dia kalau dalam kegiatan berkelompok dia sering menjahili teman, jalan ke sana kemari, dan kemudian kalau guru menjelaskan di depan, dia itu tidak fokus, dia itu bercerita dengan teman sebelahnya, mengajak cerita. Jadi itulah permasalahan yang ingin saya bincang-bincangkan dengan Ibu untuk mencari solusinya Ibu. Iya, saya udah kebayang ini si Danu betapa aktifnya dia di dalam kelas ya, Bu. Baik, Ibu, dari cerita yang Ibu sampaikan ini, yang ingin kita perbincangkan, kira-kira apa sih yang Ibu ingin peroleh ke depannya gitu? Yang Yang Ibu ingin saya harapkan dari peroleh saya. dari perbincangan ini, Ibu, tentunya saya ingin mencari solusi dan ingin mencari pemecahan masalah. Kira-kira bagaimana sih saya bisa mencari solusi untuk mengatasi permasalahan si Janu ini yang kurang fokus dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, Ibu. Oh, jadi ini ya Bu ya, untuk menemukan solusi bagi si Danu ya, yang tadinya dia aktif tapi nggak bisa fokus gitu. Karena kan ada sebagian murid dia aktif tapi dalam belajar dia fokus gitu. Ini kebalik ya. Oke. Iya. Baik Ibu Wiwi, sejauh dari pengamatan Ibu selama melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, eh, saya mau tahu nih Ibu, pernah nggak itu metode apa saja yang pernah Ibu gunakan di dalam kelas gitu? Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, biasanya saya menggunakan berbagai metode, Bu, yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa, Ibu. Ya. Saya bisa menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, bisa juga Iya, tanya jawab. dengan permainan-permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga menggunakan pembelajaran itu bisa menggunakan visual seperti gambar-gambar atau poster, dan juga menggunakan audio visual seperti video pembelajaran yang memang saya ambil dari YouTube yang lebih menarik, seperti seusia mereka ya Ibu, contoh kehidupan sehari-hari. Nah, itu Ibu yang biasa metode yang saya lakukan di dalam kelas. Iya, luar biasa ya. Saya apresiasi sekali sama Ibu Wiwi sudah begitu banyak mencoba media-media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid-murid Ibu dalam kelas ya. Baik Ibu, dari sekian banyak ini metode yang pernah Ibu lakukan, kira-kira metode mana ini yang paling tepat atau paling efektif untuk membantu siswa Ibu yang bernama Danu lebih fokus gitu dalam pembelajaran pada saat itu? Dari sekian metode yang saya gunakan di dalam kelas, kalau saya lihat itu, saya amati si Janu itu lebih fokus dia kalau pembelajaran itu menggunakan media audiovisual, karena di situ si Janu itu lebih fokus untuk memperhatikan video yang ditampilkan, sehingga dia itu tidak mengganggu teman dan juga dia tidak jalan ke sana kemari karena dia lebih fokus memperhatikan isi dari video pembelajaran tersebut Bu, yang saya tampilkan di depan kelas. Iya ya Bu, berarti audio visual ya yang harus ada gambarnya, ada suaranya. Itu mungkin yang bisa membuat si Danu tertarik dan jadi lebih fokus ya Bu. Iya Ibu. Oke, oke baik Ibu. Seandainya metode itu terus Ibu lakukan gitu dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas, apakah metode yang Ibu lakukan ini untuk membantu si Danu biar lebih fokus dalam belajarnya itu
tidak berpengaruh dengan siswa yang lain, Bu. Karena kan kita tahu terkadang siswa ini dia lebih fokusnya ke ada yang audio visual, ada yang dia senang baca tapi nggak ada suaranya gitu. Dia suka dengan keheningan gitu. Oke, Berpengaruh nggak dengan yang lainnya gitu? oke Bu, terima kasih. Kalau metode yang saya gunakan untuk si Janu menggunakan audio visual, itu sebenarnya bisa juga saya gunakan untuk siswa-siswa yang lain karena memang siswa-siswa yang lain itu terlihat lebih fokus. Dan di sini saya juga mengkombinasikan pembelajaran itu tidak hanya audio visual di kegiatan pembelajaran agar semua siswa fokus di setiap kegiatan pembelajaran itu pada saat langkah-langkah pendahuluan di situ saya tidak lupa untuk melakukan ice breaking di mana ice breaking itu kan untuk siswa itu lebih semangat lagi ya Bu tidak Iya, maksudnya memancing siswa itu lebih semangat untuk belajar dan di sini saya juga memadukan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran sosial emosional. Di situ saya menggunakan teknik dan pembelajaran saya untuk meningkatkan fokus belajar siswa yang ada di kelas. Saya menggunakan teknik stok sehingga tidak hanya Janu di situ Bu nanti yang akan fokus, jadi semua siswa akan belajar fokus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan di rumah atau telah mereka lakukan pada saat istirahat. Jadi pada saat pembelajaran selanjutnya, anak-anak beserta Janu lebih fokus lagi. Dan kemudian di kegiatan pembelajaran juga saya akan memasukkan kegiatan seperti kegiatan-kegiatan games yang bisa membuat siswa itu tidak bosan di dalam pembelajaran selain dengan audio visual, kemudian visualnya juga. Dan di situ saya tambahkan games-games yang menarik bagi mereka yang ada di kelas itu, Bu. Iya, luar biasa ya, Bu. Sangat hebat. Ada nggak dukungan yang Ibu harapkan untuk pencapaian ini, Bu? Tentunya Bu, saya sangat mengharapkan dukungan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, karena memang sekolah itu kan memang harus didukung penuh oleh kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan sejawat guru yang bisa saling berbagi atau saling berbagi pengalaman ya Ibu antar sesama guru. Dan juga dari sekolah dukungannya mungkin seperti dukungan alat-alat pembelajaran mungkin seperti infokus, seperti pengeras suara, ataupun seperti alat-alat peraga yang lain itu. Iya, baik ya Bu. Berarti sudah sangat bagus kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan dengan menggunakan berbagai macam metode gitu. Jadi kira-kira kapan nih metode ini akan Ibu terapkan lagi di kelas gitu? Kalau bisa Bu, secepatnya besok saya sudah bisa menerapkan metode yang sudah kita bincang-bincangkan tadi ya Ibu, agar secepatnya anak-anak itu lebih fokus untuk belajar dan tentunya kalau sudah fokus mereka juga bisa menerima pelajaran yang saya berikan dan diberikan oleh guru-guru yang lain yang masuk ke dalam kelas itu. Oke, Ibu. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu peroleh dan apa yang Ibu rasakan gitu? Ya Ibu, yang saya peroleh tentunya solusi dari permasalahan si Janu yang tadinya kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Dengan berbincang-bincang dengan Ibu, saya memperoleh solusi, memperoleh pemecahan masalah sehingga nantinya Janu dan siswa-siswa yang lain bisa lebih fokus dalam belajar di sekolah Ibu. Jadi sudah lega ya Bu ya, sudah terpecahkan gitu masalahnya gitu.
Oke, semoga berhasil Ibu. Saya tunggu cerita keberhasilan Ibu dalam membantu Danu untuk lebih fokus lagi dalam belajar ke depannya. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi Ibu. Terima Sampai kasih ketemu banyak. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya sehingga saya bisa menemukan solusi atau cara untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, dan semoga si Janu ini lebih fokus lagi dalam belajar. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Baik, jawabannya yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah percakapan atau komunikasi dua arah yang menggunakan alur tirta, bahasa yang baik, dan hubungan komunikasi yang hangat. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali sebuah informasi dari suatu masalah. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum dan saat melakukan coaching, yang saya lakukan adalah saya yakin bahwa masalah saya akan terselesaikan ketika saya berkomunikasi dengan coach. Artinya saya yakin bahwa coach itu mampu menyelesaikan masalah saya, memberikan solusinya, dan memberikan masukan-masukan terhadap masalah-masalah yang saya hadapi. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu dengan mengaplikasikan atau mempraktekkan solusi yang saya terima dari coach untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan secara konsisten. Umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan adalah saya merasa lega. Saya merasa beban saya sudah mulai berkurang. Yang tadinya saya agak sedikit kecewa, akhirnya dengan tadi berbincang-bincang, ngobrol dengan coach, saya lega, saya mulai percaya diri, mantap untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Itu dari saya, Bu Wiwi. Terima kasih Bu Sauda. Di sini saya juga akan merefleksikan diri dari kegiatan berbincang-bincang dengan Coach Bu Sauda dari permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap kondisi resen kehadiran penuh sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saya dengan Coach Sauda yaitu percakapan berjalan dengan baik menggunakan alur tirta dari mulai kegiatan perencanaan, baru kegiatan yang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Di sini yang perlu diperbaiki dari percakapan saya bersama Bu Sauda tadi, yaitu di sini perlu adanya lagi meningkatkan pertanyaan-pertanyaan atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi atau yang lebih maksimal lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap kondisi resen kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan rencana, yaitu sebelumnya saya yakin dengan adanya
uh, berbincang dengan coach, itu saya yakin pasti masalah yang saya hadapi akan terselesaikan dengan kita berbincang, saling mencari solusi dari masalah yang dihadapi saya di kelas, yaitu masalah bagaimana memfokuskan Janu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang saya lakukan untuk memperbaiki yaitu setelah berbincang dengan coach, yaitu saya akan mempraktekkan solusi yang memang sudah diberikan oleh coach. Solusi yang terbaik yaitu untuk lebih memfokuskan pembelajaran agar si Janu itu lebih fokus pembelajaran di sekolah, yaitu menggunakan pembelajaran audio visual tadi, sehingga Janu lebih fokus lagi dalam kegiatan pembelajaran, dan juga menggunakan pembelajaran yang digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan teknik STOP. Umpan balik dari kegiatan tadi yaitu apa yang Anda rasakan setelah berbincang dengan coach? Yang saya rasakan adalah perasaan yang lega, kemudian perasaan senang, perasaan bahagia karena saya bisa mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang mana tadinya saya merasa buntu karena memang tidak ada teman berbagi atau bertanya, tapi setelah saya berbicara dengan Bu Saudah memberikan solusi sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih.